rekomendasi saya yang pertama, sudah sajalah ambil sikap Presiden nanti di Hari Guru itu menyelesaikan, memberikan regulasi khusus, apapun caranya, yang penting semuanya terangkat menjadi ASN. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk mengamati dulu. Jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semuanya. Terakhir, saya pun pernah membuat tulisan tarik ulur pengangkatan 1 juta guru P3K antara janji dan realisasi. Mengapa saya bilang seperti itu? Ini seperti Liga Gojek. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ada Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Menyelesaikan berbagai macam keberagaman guru honorer yang ada, negeri dan swasta. Kami yang menjadi guru honorer, seperti tadi kata Pak Chandra, saling sikut gitu. Dan keberagaman kami pun sebetulnya ya korban kebijakan yang ada. Terutama tadi rekomendasi terkait ada yang pertama, mungkin di sini kan ada kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kewenangannya mengusulkan formasi, tapi harus diyakinkan formasi itu representatif dan merata. Permasalahan lagi, pusat pun ternyata mengeksekusi. Saya tahu betul mengawal formasi di Jabar untuk SMAN, SMKN, SLBN, Distrik Jabar kan sebetulnya mengajukan 20.000 lebih. Tetapi yang ditetapkan hanya 16.000. Masalahnya ada di mana? Apakah anggarannya tidak cukup? Padahal kan anggarannya 19,4 triliun, APBN 2021 itu untuk penggajian P3K. Namun Rp1 pun mungkin kita yang termasuk saya juga sudah lulus tahap 1 belum merasakan tahun ini gitu. Alhamdulillah juga ada informasi pemberkasan, mudah-mudahan nanti per awal Januari SK itu bisa turun dan memang betul-betul realisasinya dirasakan. Dari yang lulus itu hanya 173.000, itu 17% dari kuota 1 juta P3K. Kalau kita terus-terusan dengan rekrutmen seperti ini, berapa tahun lagi untuk menyelesaikan guru honorer gitu ya? Targetnya tahun 2023 paling lambat. Tapi perjalanan 2021 saja baru 17% daripada 1 juta kuota guru P3K. Jadi memang harus betul-betul yang pertama sudah saja Presiden turun tangan. Kalau misalkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, saat ini kan sering lempar-lempar antara informasi gitu ataupun kewenangan. Padahal kan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam hal pemerataan hak guru gitu ya, maupun kompetensi, segala rupanya itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Presiden juga memiliki kekuasaan tertinggi terhadap kepegawaian yang ada di negara Republik Indonesia. Rekomendasi saya yang pertama, sudah sajalah ambil sikap Presiden nanti di Hari Guru itu menyelesaikan, memberikan regulasi khusus, apapun caranya, yang penting semuanya terangkat menjadi ASN. Kalau kita lihat, peserta P3K tahun ini kan 900.000. Gitu kan. Kalaupun pemerintah sanggup 1 juta kuota P3K, selesai sudah gitu. Jadi biar ke depannya ada investasi untuk mengganti guru PNS yang pensiun. Kita belum punya grand design guru Indonesia itu belum punya. Maksudnya seperti ini, ketika lulus S1, sertifikat pendidik itu wajib dimiliki oleh guru. Tapi buktinya, tadi mungkin saya juga boleh menambahkan, sertifikat pendidiknya tidak hanya untuk di Kemenag. Di senegeri dan swasta saja, ada 1.323.240 guru belum bersertifikat pendidik. Padahal ini menjadi kompetensi yang wajib dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8. Jadi harapan ke depannya, semoga guru-guru ini semuanya sesuai dengan kualifikasi, kesejahteraannya juga merata, dan harapan saya juga semuanya merdeka gitu ya. Ada yang salah apa yang dikonsepkan, kekeliruan mungkin ya. Sekarang itu di Kemendikbudristek sedang menerapkan konsep merdeka belajar. Tapi nyatanya kita itu masih belajar merdeka. Sekolah belajar merdeka di saat banyak guru PNS yang pensiun. Dinas Pendidikan belajar merdeka juga bagaimana mengatur penggajian guru-guru honorer. Guru honorer belajar merdeka di mana gajinya tidak mencapai UMR atau tidak menentu sehingga pinjol menjadi idaman. Wajar saja kalaupun saat ini kesejahteraan menjadi masalah. Kesejahteraan itu utamanya ya selesaikan saja dulu status kepegawaiannya semua jadi ASN. Pasti sejahteranya akan lebih baik.
kedepannya kita pikirkan investasi untuk guru-guru yang berkualitas. Jadikan hasil seleksi ini sebagai refleksi bersama, refleksi guru, refleksi Kemendikbudristek sendiri gitu ya, terhadap peningkatan kompetensi guru. Kemudian gitu. Jadi fakta darurat guru, darurat dan sebagainya. Sumbernya sebenarnya adalah bagaimana kekuatan kita tahu lah, Pak Jokowi itu paling berani dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Nah, cuman kenapa ke guru nggak berani ya? Ya, paling berani dan kami sangat mendukung terhadap kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, gitu ya. Apalagi kalau keputusan tersebut diberikan dan dilakukan terhadap yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden seperti ini. Yaitu apa? Pak Tamsil yang menjadikan Pak Tamsil anggota DPD Wakil Ketua pada hari ini. Nah, itu siapa? Guru, kan nggak ada yang tidak pernah berhubungan dengan guru kita. Gitu ya. Yang terakhir adalah bahwa buat apa fakta dan data yang diberikan hasil curhat para guru, hasil curhat penurut kebijakan yang ada di daerah semua. Ya, kalau tidak dijadikan sebagai dasar untuk implementasi. Kalau tidak berbuah, buat apa fakta dan data kalau hanya dijadikan alat politik? Tetapi fakta dan data itu harus dijadikan solusi. Gitu. Saya kira Pak Tamsil di bukunya juga saya sudah baca walaupun skimming sebentar. Dan dari ungkapan-ungkapannya saya pikir tidak usah diberi data pun sudah mengetahui dan merasakan kegelisahan guru. Ya, dan sudah tahu solusinya, hanya tidak tahu harus mulai dari mana beliau itu melakukan gitu. Ya minimal membuat buku dulu Pak lah. Gitu. Nah, gitu. Jadi tapi insya Allah ketidaktahuan dan sudah mau melangkah dengan seperti kita FGD pada hari ini adalah langkah yang baik dan kita semua didengarkan oleh seluruh guru yang ada di Indonesia kebijakan-kebijakannya. Oke. PGRI akan mengawal, kata Pak Dede Amar dan Pak Sekretaris dan teman-teman akan mengawal dan menuntut kebijakan yang disampaikan itu pengawalannya dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Selanjutnya kita langsung ke rekomendasi ya Bapak Ibu izin. Pertama, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang melarang kepala daerah mengangkat guru honorer karena bertentangan dengan Peraturan Dirjen GTK Kemendikbud Nomor 5741/29 yang menyebutkan salah satu persyaratan pembayaran TPG bagi guru non-PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan SK oleh pejabat pembina kepegawaian. Kedua, kepastian sumber dana gaji dan tunjangan guru ASN. Nah, di sini poinnya adalah penganggaran gaji dan tunjangan guru P3K bukan dari APBD murni, tapi dari dana alokasi umum. Revisi keputusan Presiden nomor 17 tahun 2019 agar guru dimasukkan dalam pengecualian batas usia CPNS yaitu 40 tahun seperti 6 jabatan lainnya, dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan prarekayasa. Jadi agar dimasukkan guru. Keempat, revisi Permen PAN RB nomor 72 tahun 2020 memperhitungkan masa kerja guru honorer dalam penggolongan gaji P3K. Masa kerja guru honorer tidak diperhitungkan dalam penggolongan gaji P3K alias 0 tahun. Jadi 15 tahun, 20 tahun tidak dihitung. SK P3K 0 tahun. Yang kelima, koordinasi antar Kemendikbud, Kemenak, dan Kemenpan RB sehingga terjadi harmonisasi kebijakan dalam rekrutmen ASN. Misal, syarat seleksi guru P3K terdaftar Dapodik, sedangkan guru madrasah terdaftar di Simpatika.